Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif Hidayana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal sistem operasi di mana bagian-bagiannya ada dua bagian. Yang pertama itu ada instalasi Windows dan yang kedua adalah instalasi Linux. Jadi dari kedua bagian ini akan saya praktikkan tiga jenis sistem operasi yang berbeda dari Windows dengan Linux. Jadi untuk Windows ini saya menggunakan Windows XP, kemudian Windows 7, dan yang ketiga itu Windows 10. Untuk yang Linux-nya itu saya menggunakan Linux Mint. Di sini saya menggunakan Kali Linux, Linux Mint dengan Debian. Jadi ketiga-tiganya ini akan saya praktekkan bagaimana cara menginstalasi yang baik dan benar. Oke, langsung saja. Untuk langkah pertama, kita instalasi. Kalau Anda tidak memiliki VirtualBox, disarankan untuk menggunakan VirtualBox jika ingin mempelajari. Tapi ketika Anda ingin menginstalnya langsung dari sistem operasinya dari bootable, Anda bisa langsung melewati langkah ini. Jadi kalau Anda ingin belajar, Anda masuk ke VirtualBox dulu, install, kemudian pasang dulu di laptop Anda. Oke, untuk memulainya kita di sini kan ada menu baru di atas pojok kiri ini, kita klik, kemudian namakan apa saja. Saya mulai dulu berurutnya dari Windows XP dulu. Kemudian pilih lanjut. Oke, untuk tipe barcode hard disk pilih yang VDI, VirtualBox Disk Image. Kemudian lanjut. Nah, di sini bagian penyimpanannya pilih alokasikan secara dinamik agar kita bisa mengubah ukuran filenya. Jadi ketika kita partisinya ingin kita ubah, kita bisa merubahnya gitu. Klik lanjut. Oke. Jadi ya simpelnya itu kayak kita mengikuti alur dari settingan standarnya dari VirtualBox. Tapi kalau Anda ingin lebih jauh, maksudnya lebih advance gitu. Ini saya cobain lagi ya agar lebih jelas. Misalkan 7. Nah, misalkan kita dari awal kan ciptakan mesin virtual. Di sini kita bisa mengalokasikan RAM kalian. Di sini saya punya RAM 2 GB, tapi untuk menjalankan si VirtualBox ini menggunakan ukuran 192 MB. Nah, di sini sama juga buat hard disk virtual. Nah, di sini pilih yang ini VDI. Terlalu cepat ya. Nah, ini yang tadi saya sebut dinamik, biar bisa diubah. Untuk ukuran partisinya bebas, Anda bisa rubah. Ini biasanya 10 GB ini sudah disarankan dari VirtualBox-nya gitu, karena ukuran filenya yang kecil untuk sekelas Windows 7 gitu. Nanti akan jadi seperti ini. Ini saya hapus dulu ya. Jadi untuk pertama kita pilih XP dulu ya. Kemudian setelah sudah dibuat, kita masuk ke dalam pengaturan. Oke, sabar. Nah, di pengaturan ini kita masuk ke dalam penyimpanan. Nah, di bagian di bawah XP VDI-nya ini, yang kosong ini kita isi dengan ISO yang kita akan pakai gitu. Maksudnya Windows yang akan kita isi dari si virtualnya ini. Oke, di sini kita pakai Windows XP ya. Nah, setelah itu klik OK saja. Jadi kita untuk yang lainnya ini beda lagi. Jadi kita akan berfokus pada cara penginstalasian dari sistem operasi. Klik OK. Oke. Selanjutnya langsung saja kita mulai aja aplikasinya. Ya, agak sedikit delay.
Nah, sudah masuk ke dalam Oracle VirtualBox yang sedang berjalan. Oke, kita tunggu dulu, biarkan sistemnya berjalan otomatis. Oke, sudah sampai ke dalam partisi disknya. Jadi di bagian sini, kan sebelumnya kita sudah atur secara otomatis ya, di bagian partisi disknya yang 10 GB ini. Jadi ini kita install aja dari partisi di 10 GB ini. Jadi langsung kita gunakan aja seluruhnya, nggak perlu kita partisi lagi gitu, nggak perlu kita bagi lagi. Kalau Anda ingin membaginya lagi, misalkan Anda ingin membuatnya dalam Anda ingin menginstal dalam PC, kalian pencet C aja, karena di sini ada tulisan create partition. Tapi kalau saya di sini karena virtual tidak memerlukan lah ya, langsung di enter saja, di install. Oke, terus selanjutnya pilih yang paling atas. Jadi kita pakai sistem yang cepat aja, karena ini masih kosong. Kemudian ditunggu sampai selesai. Oke, selanjutnya setelah sampai sini, kita next saja, karena ini biasanya untuk setup dari Windows XP-nya mau seperti apa, tergantung kitanya. Ini bisa dikosongin untuk company organisasi. Oh, nggak bisa ya. Harus diisi dulu berarti. Namanya bebas mungkin ya. Ini saya mau namakan Ari. Oke, ini tinggal next aja. Produk key-nya sudah ada. Komputer name-nya sudah ada. Jika Anda ingin menggunakan password, silakan. Jadi saya nggak menggunakannya. Langsung next saja. Untuk tanggal bebas ya. Ini paling diganti aja menjadi Indonesia. Jakarta. Mana ya? Yang bebas 7. Oke, ini kita ganti GMT pas 7. Jakarta. Next saja. Kemudian tunggu lagi hingga selesai. Oke, selanjutnya ini setup on logo. Jadi kita pakai yang sesuai laptop kita aja. Saya menggunakan laptop Lenovo. Langsung di enter aja, pilih logonya. Selanjutnya ya kita tunggu lagi sampai selesai. Ini prosesnya sangat panjang ya, karena emang lama. Biasanya yang lebih lama itu Windows-nya itu Windows 10, karena dia lebih berat dan lebih banyak fiturnya, sehingga ya sangat lama untuk diinstal. Kecuali jika Anda menggunakan SSD, itu akan lebih cepat lagi. Ini kita tunggu saja sampai proses registrasi komponennya selesai, sampai finalisasi dari instalasinya. Ini pilih start aja. Ini otomatis sudah dari sistemnya. Oke,
Setelah selesai, biasanya secara otomatis sistemnya akan merestart, kemudian langsung masuk ke dalam booting dari si Windows XP tersebut. Nah, kita tinggal tunggu saja prosesnya sampai selesai. Oke, langsung saja. Ini langsung pilih next, di bawahnya next. Kemudian biasanya untuk standar recommend itu pilih yang protect my PC kita, jadi agar selalu ada update-nya gitu. Tapi biasanya kalau Windows XP itu udah nggak ada update-nya, jadi nggak apa-apa, pilih aja itu next. Kemudian tunggu sebentar. Ini bisa kita skip next, karena ini cuman checking your connection aja. Bisa di skip langsung. Kemudian ready to register with Microsoft. Kalau Anda ingin melakukannya, mendaftarkan secara online boleh, tapi saya tidak. Jadi saya pilih no, kemudian next. Untuk nama, kalian pilih aja namanya bebas. Jadi di PC ini saya namakan nama saya sendiri, Ari. Nama panggilan saya sih. Oke, lanjutnya next. Kemudian finish. Oke, jadi sudah selesai untuk sesi dari settingan di Windows XP. Kita tunggu saja bootnya sampai masuk ke dalam startup dari Windows XP. Oke, setelah sudah sampai sini artinya untuk Windows XP ini sudah selesai, sehingga kita sudah berhasil ya untuk instalasi dari Windows XP. Oke, ini kita tutup saja. Kita lanjutkan untuk Windows 7. Oke, kita lanjut untuk membuat Windows 7-nya ya. Pertama, kita buat dulu virtual baru. Ini untuk aplikasinya sudah saya update, sebelumnya masih yang lama, jadi saya coba yang terbaru biar lebih bagus lagi. Jadi kalian nggak bingung kalau bentuknya itu yang baru itu seperti ini gitu. Jadi opsinya di sebelah sini untuk yang membuatnya, kita pakai yang baru aja ya. Kita buat baru. Untuk caranya sama seperti sebelumnya. Untuk konfigurasinya ini ketik aja Windows 7 buat namanya. Untuk versinya tergantung ya, kalian pakai ISO-nya tuh Windows 7 yang 32 bit atau 64 bit. Di sini saya ISO-nya 64 bit, jadi langsung lanjutkan saja. Untuk RAM-nya ini kalian bebas mau berapa aja, ini saya turunin biar nggak terlalu berat, ke 1000-an. Oke, langsung lanjut. Terus buat lagi hard virtualnya, buat pilih VDI, VirtualBox Diximate, kemudian alokasinya secara dinamik. Dan ini biarkan saja, kalian kalau mau tambahin juga boleh, cuman karena memori saya kecil jadi ya saya kecilin aja, jadi ya nggak usah gede-gede lah, 32 GB juga cukup. Kemudian buat oke, selanjutnya masuk ke pengaturan dulu. Setelah masuk ke pengaturan, pilih penyimpanan, pilih yang bagian di bawahnya ini Win7 ini, pilih kosong. Nah, di bagian sini pilih disk, pilih sebuah berkas disk yang bawah. Selanjutnya ISO-nya gunakan ISO yang kalian butuhkan gitu, yang kalian perlukan gitu. Saya kan pakai Windows, untuk Windows 7-nya ISO-nya berarti untuk Windows ISO 7 gitu. Kemudian pilih itu aja. Oke, langsung diokekan. Nah, setelah itu langsung mulai aja. Kita tunggu masuk ke dalam wizard dari tab-nya si Oracle.
Oke, setelah sampai ke dalam menu Windows Setup ini, kita next saja. Kita bahasanya bahasa standar dari Windows. Terus pilih Install Now. Kita tunggu prosesnya, loading dulu. Oke, di bagian ini kita pilih centang I accept the license term, kemudian next. Selanjutnya pilih yang bawah untuk custom install Windows only. Nah, di sini kita pilih yang paling yang ini aja. Nggak perlu dipartisi lagi karena ini kita kan hanya sekedar virtual. Next saja. Tunggu dulu. Nah, di sini kita menunggu sampai proses instalasi Windows 7-nya selesai. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, agar videonya tidak panjang, ini nanti saya matiin aja. Cuman ini tambahan aja, ketika sudah selesai instalasi Windows-nya, biasanya setelah finishing up-nya ini, biasanya ada pengaturan untuk setting-setting dari startup-nya, kayak waktu, jam, bahasa, dan sebagainya. Mohon maaf jika saya tidak bisa menampilkan karena emang akan sangat lama karena laptop saya tidak mendukung untuk bisa sampai akhir karena ini lama banget. Jadi mungkin saya skip aja untuk step dari Windows 7 ini, saya pindah ke Windows 10 ya. Oke, saya matikan. Oke, selanjutnya masuk membuat untuk Windows 10 ya. Kita buat dulu virtualnya. Ketik aja Win10. Oke, pilih lanjut. Nah, ini kita kecilin aja jadi ya, sekitaran gini aja lah. Biar nggak berat juga laptopnya. Ya, terus kita lanjut. Buat hard disk virtual, pilih VDI, atau dinamik. Ini tetap aja kita bikin recommended dari si VirtualBox. Terus pilih pengaturan, kemudian pilih penyimpanan, selanjutnya kosong, bukan yang kosong ini, disk kosong. Terus pilih sebuah berkas disk. Salah. Ya, kemudian pilih Windows 10. Di sini saya Windows 10-nya 64 bit. Yang Pro. Tunggu sebentar, oke, kemudian oke aja. Selanjutnya kita mulai membuat membuka mesinnya dari Windows 10 ini. Tunggu dulu. Oke. Setelah terbuka, pilih lagi berkasnya yang Windows 10 Pro. Pilih mulai. Oke, kita tunggu prosesnya sampai mulai. Kita perlebar. Kita tunggu. Oke. Nah, di bagian sini kita pilih next. Ini hampir sama kayak Windows 7. Kita tinggal samakan saja, pilih next. Karena ini udah otomatis, kita samakan install now. Kita tunggu dulu dia mulai startup setupnya. Oke, langsung saja ini kita centang untuk I accept the license terms. Next. Nah, sama yang seperti sebelum-sebelumnya, mau itu Windows XP, Windows 7, kita pilih yang bawah. Nah, di bagian partisi ini tidak perlu diubah. Biasanya dibikin new extend gini, biar jadi 2 biasanya. Tapi kita nggak usah langsung pilih yang atas, pilih yang drive 0 ini, terus next.
agar lebih cepat. Kemudian biasanya langsung masuk ke dalam instalasi dari Windows-nya. Nah, di sini sudah masuk ke dalam proses instalasi Windows. Seperti yang sebelumnya saya katakan, ketika sudah masuk bagian Windows setup ini, bagian installing Windows ini, biasanya yang paling lama tuh di bagian Getting Files Ready Installation, dan di bagian dari installing fitur dari Windows 10 ini. Karena Windows 10 fiturnya sangat banyak sehingga sangat berat ketika diinstal. Makanya sebelum-sebelumnya itu yang Windows 7 saya skip karena terlalu lama untuk saya install. Sehingga kalau saya sampaikan ketika sini sudah selesai, biasanya kita akan diberikan instruksi untuk menyelesaikan setup dasar dari Windows 10 seperti jamnya berapa, terus bahasanya pakai apa, untuk nanti digunakan di startup Windows-nya setelah selesai diinstalasi, terus nama PC-nya apa, nama username dari Windows 10-nya apa, dan juga harus dikasih password. Mau dikasih password atau tidak tergantung pilihan Anda. Cuman di sini mungkin tidak bisa saya sampaikan secara detail karena keterbatasan dari perangkat yang saya gunakan, sehingga tidak memadai untuk bisa sampai akhir karena ini memerlukan waktu yang sangat banyak. Bahkan udah saya coba berulang kali, tetap saja bahkan seharian belum kelar. Jadi mungkin saya lanjutkan saja langsung ke bagian Linux-nya ya. Linux yang pertama mungkin saya langsung membahas dari Debian. Jadi untuk yang step ini saya sudahkan saja. Cuman biasanya kalian bisa tinggal mengikuti aja. Kalau masih bingung, kalian bisa mengikuti uh, alur yang sudah diberikan dari Windows. Kalian tinggal baca aja bahasa-bahasanya. Oke, untuk ini saya skip untuk lanjut ke Linux. Oke, selanjutnya kita membuat masuk ke dalam Kali Linux. Jadi kita buat dulu virtualnya. Nah, di sini kita pakai Debian ya. Debian. Nah, di sini otomatis tipenya berubah dengan versinya juga berubah, Debian yang 64 bit. Kita pilih 64 bit ya karena saya menggunakan ISO-nya 64 bit. Terus lanjut, ini saya turunkan biar nggak terlalu berat. Terus pilih lanjut. Di sini buat disk secara virtual sama, VDI juga sama, dialokasikan secara dinamik ya ini tetap sama. Langsung aja dibuat-buat semua. Kemudian masuk ke dalam pengaturan. Di sini pilih penyimpanan, ini kita ubah. Pilih sebuah berkas disk. Sebentar, kita pilih ISO-nya. Oh salah ini ya. Yang atas. Kita pilih sebuah berkas disk, pilih yang Debian. Open. Kemudian oke. Selanjutnya kita mulai. Debian ini biasanya digunakan untuk membuat server. Jadi Debian ini kebanyakan menggunakan CLI, Command Line Interface. Tapi bisa juga menggunakan menggunakan GUI. Jadi bisa GUI juga. Ini kita pilih Debian. Ini Debian versi 10. Kita tunggu dulu sampai mesinnya berjalan. Nah, kita pilih yang graphical install aja ya. Ini tidak pakai mouse, kita pakai keyboard. Kita tunggu sampai sistemnya berjalan. Oke, di sini pilih Inggris. Kalau kalian mau Indonesia juga boleh, saya biasa pakai Inggris. Untuk lokasinya di mana aja bisa bebas. Di sini otomatisnya US, terus keyboardnya American English, QWERTY,
Kita tunggu dulu, sedang mendetek si from CD-nya dari CD yang ini. IDE CD Debian. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, sudah mendetek konfigurasi networknya. Oke, untuk di sini kita bebas memberikan nama hostname-nya siapa apa aja. Tapi di sini saya udah maksudnya dari sistemnya sudah menamakan Debian, jadi saya ikutin aja biar gampang. Continue, ini domain name-nya bebas mau apa aja. Tapi saya kosongkan aja karena ini cuma khusus instalasi aja. Continue. Nah, di sini kalian kasih password biar aman gitu. Saya pakai passwordnya Tor. Di sini verify-nya Tor. Continue. Full name usernya saya namakan aja nama sendiri Ari. Terus continue. Continue lagi. Terus a good password will consent Mister. Untuk ini saya nggak pakai password ya. Untuk loginnya nanti dibiarin aja. Continue aja. Oh, pakai harus wajib ya kayaknya. Jadi saya samakan dengan ini aja biar gampang. Dengan password sebelumnya buat rootnya. Continue. Terus ini configure a clock. Pilih Eastern. Oke. Tunggu sampai prosesnya selesai. Partisi disknya. Dari ketiga ini kita pilih yang paling atas aja. Pakai get use enter disk. Kalau kalian mau manual juga boleh, tapi saya pakai yang paling atas. Terus pilih yang apa? Partisi yang paling yang ini. Biasanya kalau ini bisa dibagi lagi, tergantung kalian maunya gimana gitu partisinya. Ini saya continue. Ini saya pilih semua file dalam satu partisi. Kalau dipindah ke partisi lain juga bisa. Tadi pilih yang kedua atau ketiga. Ini tidak perlu diubah lagi. Swapnya udah pasti otomatis segini. Terus finish partisi, kita continue. Di sini write change to disk, pilih yes karena kita ingin meresetnya gitu jadi baru. Jadi yes. Biar ketiban semuanya jadi yang baru. Pilih continue. Oke, tinggal tunggu saja partisinya di format. Kemudian tunggu sampai basisnya instalasi dari Debian-nya selesai. Nah, selanjutnya untuk bagian konfigurasi paket manajernya, scan another CD or DVD, pilih tidak aja ya, karena kita udah selesai. Jadi pilih continue aja. Terus configure paket manager, pilih yang United States Debian. Nah, ini pilih standar aja yang disk mirrornya, continue.
Ini continue aja dikosongin untuk proxy-nya, tidak perlu. Selanjutnya tunggu lagi konfigurasi dari paket manajernya selesai. Oke, selanjutnya setelah sampai sini, di sini kita pilih no karena kita tidak perlu berpartisipasi lah dalam paket user survey-nya. Terus langsung klik continue-nya. Kemudian tunggu lagi hingga instalasi softwarenya selesai. Nah, di bagian ini biasanya kita nyalain DB untuk penginstalan software, kita nyalakan desktop environment-nya agar tampilannya menjadi GUI. Terus biasanya di sini semuanya diaktifkan biasanya untuk dijadikan web server, termasuk SSH server. Cuman kita nggak perlu lah ya, karena hanya instalasi sebentar, jadi biar nggak memakan waktu banyak, langsung di continue aja. Kemudian tunggu lagi. Oke, karena instalasinya ini sangat lama ya, mungkin saya lanjutkan aja ya ke OS selanjutnya, karena ini biasanya setelah ini langsung maksudnya setelah selesai instalasi softwarenya langsung masuk ke dalam startup dari Debian tersebut. Jadi ini saya skip aja, ini saya langsung ganti. Saya simpan aja kali ya, sebentar. Oke, selanjutnya kita akan membuat virtual baru untuk membuat sistem operasi Linux Mint ya. Kita ketik aja Linux Mint. Udah, kita tulis Linux, tapi di sini harusnya Mint. Nah, ini diganti Linux yang 64. Oke, terus kita pilih lanjut. Nah, ini tetap 1 GB. Ini tetap, jadi kita samakan aja sesuai rekomendasinya. Oke, selanjutnya kita isi lagi untuk ISO-nya. Masuk ke penyimpanan, kita isi dulu ISO-nya. Untuk ISO Linux Mint yang 64. Oke, sudah terisi, tinggal di OK saja. Selanjutnya kita mulai mesinnya untuk masuk ke dalam konfigurasi dari sistem operasi Linux Mint. Kita tunggu. Oke, kita isi dengan Linux Mint. Oke, mulai. Nah, untuk di Linux Mint ini cukup gampang ya. Kita tinggal pilih aja yang paling atas, otomatis dia akan langsung memulai instalasi Linux Mint. Selanjutnya tinggal menunggu proses dari starting dari Linux Mint tersebut. Oke, selanjutnya setelah sampai di desktopnya si Linux Mint, kita pilih install Linux Mint. Jadi ini masih bersifat sementara ya. Kita klik dulu di bagian sini, install Linux Mint-nya. Agak berat karena RAM-nya kecil.
Nah, selanjutnya untuk bahasa kita pakai bahasa Inggris, langsung continue aja. Kemudian untuk keyboard layoutnya sama, standar aja, kita lanjut aja, langsung continue. Sepertinya ini saya perlu perbaiki lagi ya. Dia butuhnya 12 GB, cuman biasanya untuk Linux Mint ini hanya mengikuti standar-standar aja. Jadi selanjutnya itu tinggal di next saja. Nggak ada partisinya, maksudnya ada partisi namun nggak terlalu banyak karena tinggal di next saja. Jadi langsung saya pindah aja ke OS selanjutnya ya. Ini kita ganti ke OS Kali Linux. Saya close. Oke, selanjutnya kita membuat Kali Linux. Jadi sekarang kita buat virtual yang barunya lagi. Kita namakan Kali Linux. Oke, untuk versinya tetap yang 64 bit ya. Karena saya isinya 64 bit Kali Linuxnya, terus kita pilih lanjut. Di sini kita buat hard disk virtual sekarang. Pilih lanjut untuk VDI. Alokasi cari dinamik ini agar tidak seperti tadi, kita ubah jadi 20 GB. Oke, buat. Terus buat. Oke, selanjutnya masuk ke dalam pengaturannya. Kita isi penyimpanannya dengan ISO Kali Linux. Kali Linux yang tahun 2020 yang saya pakai. Untuk 64 bit. Selanjutnya klik OK. Nah, tinggal jalankan. Kita tunggu sampai mesin dari VM VirtualBox ini berjalan. Nah, di bagian sini seperti biasa kita pilih Kali Linux. Kita mulai untuk masuk ke dalam proses dari instalasi Kali Linux. Oke, di sini kita pilih yang install biasa aja, biar nggak berat masuk ke grafiknya. Kita langsung pilih yang keduanya, yang install. Kita tunggu. Nah, di sini kita pakai bahasa Inggris. Untuk country-nya kita US saja. Keyboardnya pakai American English. Tunggu. Sebenarnya dari setiap instalasi Linux itu nggak berbeda jauh dari yang pertama kita install, seperti Debian, install Linux Mint, maupun yang sekarang kita install ini
Kali Linux karena bentuknya sama semua, pasti instalasinya seperti ini. Jadi ya akan sama semua karena dia satu distro dengan paket Linux-nya. Kita tunggu. Oke, di sini untuk hostname-nya kita pilih kali. Sebenarnya sama kayak sebelumnya kan Debian, awal hostname-nya pasti selalu kali. Jadi selalu Debian. Jadi untuk ini kita samakan aja hostname-nya kali, domainnya ya bebas. Saya ari.com lah, apa-apa. Kita isi aja. Terus untuk nama usernya pakai nama saya, Ari. Username for your account saya, kita pakai password aja, Tor. Oh sebentar, saya back dulu. Ini saya perbaiki, Tor, verifikasi Tor. Untuk time zone-nya pilih yang Eastern aja. Kita tunggu lagi. Di sini lebih banyak konfigurasi dasar-dasar dari Linux, jadi nggak beda jauh. Cuman ketika sudah diinstal agak emang sangat lama. Di sini kita pilih yang paling atas, use entire disk. Untuk partisinya pilih yang sudah kita pakai, yang sudah kita atur sebelumnya yang 20 giga. Ini kita pilih semua file dalam satu partisi. Karena ini memang untuk benar-benar partisi yang masih kosong. Langsung saja finish partisi. Kita tidak perlu ubah kayaknya, tapi diubah aja nggak apa-apa. Bisa yes, bisa no. Tapi disarankan sih yes. Oke, tinggal menunggu dari instalasi dari sistem Kali Linux ya. Oke, untuk HTTP-nya kita kosongin aja, langsung continue. Untuk downloading file error. Oh, berarti ini ada yang error nih, mirror nih. Oke, kita tunggu selama 19 menit. Biasanya setelah ini kita hanya akan mengkonfirmasi untuk survei paket dari Kali Linux. Sebenarnya sama kayak Debian, kayak Kali Linux juga. Jadi di setelah konfigurasi aplikasinya selalu ada seperti itu, survei aplikasi, dan setelah itu biasanya langsung masuk ke dalam startup dari Linux ini.
Kita tunggu selama 16 menit, masih lama. Setelah selesai instalasi software, nanti ini ada konfirmasi untuk menyelesaikan paket dari Linux tersendiri. Jadi ketika sudah ada pemilihan setelah instalasi ini selesai, maka tinggal pilih yes saja. Ini mungkin saya cukupkan saja karena ini lama banget, dari bisa 3 jam 4 jam karena emang lama, berat. Mungkin itu aja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai bagaimana instalasi OS dari dua jenis yang berbeda, yaitu OS Windows dengan OS Linux. Mungkin sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.